Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Dalam pembelajaran fisika kali ini masih bersama saya tentunya, kita akan membahas mengenai listrik statis. Yang pertama kita akan bahas pada materi listrik statis kali ini adalah tentang muatan listrik. Lambangnya muatan listrik itu Q besar. Oke. Muatan listrik tergolong dalam 3 jenis. Yang pertama, proton, merupakan muatan listrik positif dari sebuah atom. Jumlah benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dengan jumlah elektron. Yang kedua, elektron merupakan apa? Muatan listrik negatif dari sebuah atom. Ya, jadi muatan negatif pada sebuah atom lebih banyak atau lebih besar dibandingkan dengan jumlah protonnya. Yang ketiga, netral adalah suatu keadaan di mana jumlah muatan positif dan muatan negatif itu seimbang. Ya, setara, jumlahnya sama. Satuan muatan listrik adalah coulomb atau disingkat C kapital. Lihat gambar seperti ini. Di sini ada muatan positif dengan positif saling tolak menolak. Negatif dengan positif saling tarik menarik. Di sini ada F12. F12 maksudnya apa? Gaya yang dihasilkan oleh benda pertama akibat benda kedua. Ini F21 apa? Gaya yang dihasilkan benda kedua akibat benda pertama. Oke, itu dia. Kemudian masuk ke gaya Coulomb, lambangnya F kapital. Sebuah gaya listrik terhadap interaksi dua benda yang bermuatan pertama kali ditemukan oleh Charles Coulomb, sehingga dinamakan hukum Coulomb. Oke, hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya interaksi antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Ini pernyataan dari hukum Coulomb. Nah, bisa dilihat muatan positif dengan muatan negatif saling tarik-menarik dan terpisah pada jarak tertentu, ya, jarak R. Hukum Coulomb dapat dirumuskan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini rumus dari hukum Coulomb. Di sini saya akan memberikan cara cepat menghafalnya. Kalau hukum Coulomb, cara menghafal rumusnya saya buat seperti ini: kaki-kaki, lari-lari, ya. Kaki-kaki, lari-lari, ya, karena R kuadrat. Ini dia. Kenapa saya buat seperti ini? Karena nanti ada rumus yang hampir sama dengan rumus gaya Coulomb atau hukum Coulomb, ya, supaya kalian tidak keliru untuk membuat rumusnya. Oke, keterangan F itu apa? Gaya Coulomb, satuannya Newton. Yang namanya gaya itu pasti satuannya Newton. Kemudian K, konstanta Coulomb. Konstanta Coulomb itu mempunyai besar, ya, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Itu besar dari konstanta Coulomb. Kemudian Q1, Q2 adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Kemudian R adalah jarak kedua muatan tersebut, satuannya meter. Nah, seperti ini, muatan positif Q1, muatan positif Q2 saling tolak menolak. Ini terjadi F12. Artinya apa? Gaya Coulomb yang dihasilkan benda pertama atau muatan pertama akibat muatan yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini bisa dilihat gambarnya. Jika dia beda jenis, saling tarik menarik. Yang harus diingat, 1 mikro, ini namanya mikro, 1 mikro Coulomb sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Jadi kalau di soal angkanya atau muatannya bentuknya seperti ini, 1 mikro Coulomb atau 5 mikro Coulomb atau berapapun, maka kalian harus merubah ke dalam bentuk Coulomb, yakni 1 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Bagaimana kalau 5 mikro Coulomb? Maka 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, begitu seterusnya. Ini harus diingat, ya, harus diubah ke dalam bentuk Coulomb. Contoh soal. Baik, saya mempunyai
tiga muatan di sini, muatan A, muatan B, muatan C. A positif 1 mikrocoulomb, B negatif 2 mikrocoulomb, C positif 4 mikrocoulomb. Jaraknya masing-masing sudah diketahui. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, oke. Kita harus buat diketahui dulu. QA sama dengan positif 1 mikrocoulomb, QB sama dengan negatif 2 mikrocoulomb, QC sama dengan negatif 4 mikrocoulomb. Nah, RA ke B, A ke B 1 meter, RB ke C 1 meter. Yang ditanyakan adalah FB, berarti gaya Coulomb di titik B atau di muatan B. Mari kita jawab. Yang harus kalian ketahui kalau ada soal seperti ini, ya. Nah, yang ditanyakan adalah muatan B. Muatan B itu dipengaruhi oleh muatan A dan muatan C, ya. Maka kalian harus tahu dulu FAB atau FBA. Mengapa FBA ini ke arah kiri? Nah, lihat dulu. A dengan B itu beda jenis, berarti saling tarik-menarik. Berarti A menarik B itu ke arah kiri, ya. Ini dia FBA. Gaya yang dihasilkan benda B atau muatan B terhadap muatan A. Oke. Kemudian kalau B dengan C itu saling tarik-menarik. C menarik B ke arah kanan, maka FBC ke arah kanan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan dulu sebelum menjawab soal, ya. Harus mengetahui arah dari gaya Coulomb terhadap masing-masing muatan. Oke, gitu. Kemudian kita harus mengerjakan satu persatu. Yang pertama kita kerjakan adalah FBA. Rumusnya ini, FBA sama dengan K kali QB kali QA per RBA kuadrat. Kemudian dimasukkan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dan QA-nya 1 kali 10 pangkat min 6 per 1 kuadrat. Kan tadi diketahui jaraknya kan? 9 kali 2 18 kali 1 18. Berarti 18 kali 10 pangkat negatif 3. Dari mana negatif 3? Dari pangkatnya. Jika perkalian itu di jumlah. 9 tambah min 6 berapa? 3 tambah min 6 min 3 per 1. Jawabannya FBA sama dengan 18 kali 10 pangkat negatif 3 Newton, ya. Ini untuk FBA. Kemudian kita harus mencari gaya FBC yang ini, ya. Rumusnya sama, FBC sama dengan K kali QB kali QC per RBC kuadrat. Oke, tinggal dimasukkan angka-angka ke dalam rumusnya. Oke, nah QB itu tidak perlu dimasukkan negatif, ya. QB tidak perlu dimasukkan negatif. Kenapa? Karena negatif ini hanya sebagai simbol, ya, simbol bahwa muatan ini bernilai negatif, dan negatif tidak perlu dimasukkan ke jawabannya, ya. Nggak usah. Ini masukannya positif gitu, ya. 9 kali 2 kali 4 berapa? 72 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 1. Oke, hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Nah, kalau kedua gaya ini sudah dicari dan sudah didapatkan, maka berikutnya adalah mencari FB itu sendiri. Maka berdasarkan gambar ini, FBA dan FBC arahnya berlawanan. Maka kalau berlawanan itu harus dikurang. Yang besar kurangi yang kecil. Maka FBC kurang FBA. 72 kali 10 pangkat min 3 kurang 18 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 54 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Ke arah mana? Ke arah kanan. Karena yang kanan yang lebih besar daripada yang kiri, maka dia ke arah kanan. Oke, harus diingat, jika sama-sama ke kiri, ya, arah gayanya, maka dijumlah. Jumlah ini. Jika sama-sama ke arah kanan, tetap dijumlah. Kiri sama-sama ke kiri dijumlah, sama-sama ke kanan dia dijumlah. Tapi kalau dia berlawanan, maka dia harus dikurangi. Itu yang harus diingat. Jangan sampai dilupakan. Itu saja materi
pada video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya, agar kalian tidak ketinggalan lagi materi-materi dari fisika berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fisika.